Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila ME dengan akhiran NIM 086. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja yang telah dipelajari pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Pak Zulkarnain MSI. Adapun sistem ekonomi Islam yang pertama itu ada sistem ekonomi kapitalisme, ada sistem ekonomi sosialis, ada sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Nah, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Kenapa negara menggunakan sistem ini? Karena melakukan kegiatan ekonomi secara efisien. Jadi, negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme cenderung menjadi negara maju. Oleh karena itu, pada sistem ekonomi kapitalisme, masyarakat cenderung bersaing lebih ketat sehingga terus berusaha mencapai efisiensi. Nah, adapun negara-negara yang menganut sistem ini, yang pertama ada Amerika Serikat, kedua ada Argentina, ada Bolivia, Brasil, Chili, Kuba, dan Kolombia, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dan kekurangan pada sistem ekonomi kapitalisme ada yang pertama, ada kelebihan yaitu efisiensi dalam menggunakan sumber daya dan mendistribusikan barang. Setiap individu jadi lebih kreatif untuk dapat bersaing. Pertumbuhan ekonomi yang cepat karena persaingan pasar, adanya penghargaan pada kerja keras individu dalam bisnis, konsumen dapat mengendalikan pasar karena persaingan harga yang terjadi antar perusahaan. Nah, kekurangannya yang pertama bisa munculnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Yang kedua, persaingannya dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan karena memimpin pasarnya adalah pengusaha besar. Yang ketiga, ekonomi jadi berorientasi pada uang sehingga perusahaan akan memiliki sudut pandang yang materialistik. Nah, kedua ada sistem ekonomi sosialisme. Nah, sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah. Nah, dalam sistem ini, pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan perekonomian sepenuhnya. Sistem ekonomi sosialisme disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat ya, karena memang diatur langsung oleh pemerintah pusat. Kenapa negara menggunakan sistem ini? Karena sistem ekonomi sosialisme merupakan salah satu sistem alternatif utama yang muncul pada zaman modern. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi ini menempatkan alat produksi, distribusi, dan alat tukar-menukar seperti uang dimiliki dan diatur oleh masyarakat secara keseluruhan. Nah, kelebihan dan kekurangan pada sistem ekonomi sosialisme, yang pertama ada kelebihannya yaitu pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap suatu perekonomian. Pemerintah bebas menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah mengatur dalam distribusi dan produksi. Nah, kekurangannya itu hak milik pribadi tidak diakui. Potensi inisiatif dan daya koreksi masyarakat tidak berkembang. Segala kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah sifatnya paternalisme. Yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam sistem ini, pemerintah taat serta dalam pengelolaan ekonomi melalui pengusahaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan pengawasan sektor swasta. Kenapa negara menggunakan sistem ini? Karena sistem ekonomi campuran atau biasa disebut dengan sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang paling cocok dengan keadaan Indonesia. Sistem ini berorientasi kepada rakyat kebanyakan, tidak seperti liberal yang hanya menguntungkan beberapa individu sehingga dapat menyebabkan terjadinya monopoli. Nah, kelebihan dan kekurangan pada sistem ini, yang pertama ada kelebihannya, yaitu adanya pengakuan dari pemerintah terhadap hak individual. Proses penetapan harga barang dan jasa di pasar mudah dikendalikan. Pemerintah mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kekurangannya itu yang pertama, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding dengan pihak swasta. Meskipun pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, namun masalah ekonomi tetap terjadi seperti inflasi, pengangguran, dan lain sebagainya. Pemerataan pendapatan sangat sulit untuk diwujudkan pada sistem ekonomi ini. Nah, yang keempat ada sistem ekonomi Islam.
Nah, sistem ekonomi Islam atau biasa disebut dengan sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang sistemnya berlandaskan atas syariat Islam dan norma-norma yang telah diajarkan di agama Islam. Nah, jadi segala kegiatan ekonomi yang didasarkan atas Al-Quran maupun hadis. Kenapa negara menggunakan sistem ini? Karena mewujudkan integritas sebagai muslim yang kafah sehingga keislamannya tidak diragukan lagi. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang sangat baik. Sistem ekonomi ini tidak hanya di perbankan namun mencakup semua sistem keuangan lainnya. Nah, adapun prinsip-prinsip yang diterapkan pada sistem ekonomi Islam yaitu yang pertama ada larangan maisir. Nah, di mana larangan maisir ini adalah artinya larangan yang tidak mengizinkan adanya aktivitas yang berbentuk seperti perjudian dalam aktivitas perekonomian. Yang kedua ada larangan garor. Nah, di mana larangan garor adalah larangan untuk melakukan penipuan. Artinya setiap kegiatan ekonomi tidak diizinkan untuk menipu orang lain demi keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang ketiga ada larangan barang haram, di mana larangan barang haram artinya dalam sistem ekonomi Islam tidak mengizinkan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan barang yang tidak baik atau barang yang haram. Yang keempat ada larangan zalim, di mana larangan zalim adalah segala macam kegiatan ekonomi tidak mengizinkan adanya hal-hal yang dengan sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Yang terakhir ada larangan riba. Nah, di mana larangan riba adalah larangan dalam setiap transaksi perekonomian tidak diizinkan untuk menerapkan biaya-biaya tambahan seperti itu. Nah, tujuan dari sistem ekonomi Islam ini yang pertama dilakukan supaya manusia tidak melanggar, mewujudkan perekonomian yang baik tanpa mengesampingkan norma-norma Islam, tetap berpegang teguh terhadap syariat Islam meskipun sudah dihadapkan dengan hal-hal yang berbau keuangan, menumbuhkan rasa persaudaraan antar umat karena tidak ada yang merugikan pihak lain, memberikan kesejahteraan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat, menciptakan keadilan setiap umat manusia. Nah, materi selanjutnya yaitu kebutuhan. Nah, kebutuhan dalam pandangan ekonomi konvensional adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mensejahterakan hidupnya. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya, yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah secara maksimal. Nah, adapun macam-macam kebutuhan yang kita ketahui seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, di mana kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pokok yang paling utama yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak. Nah, yang kedua ada kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer. Nah, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak menjadi masalah dan tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Yang ketiga ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang hanya dipenuhi oleh seseorang yang berpenghasilan tinggi atau biasa disebut dengan kebutuhan mewah. Seperti itu. Yang kedua ada keinginan. Nah, keinginan adalah segala sesuatu, adalah segala kebutuhan terhadap barang atau jasa yang ingin dipenuhi oleh setiap manusia pada suatu hal yang dianggap kurang. Nah, sedangkan keinginan dalam Islam itu menyebutkan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari hasrat atau nafsu atau harapan seseorang dalam memiliki untuk memperoleh kepuasannya. Nah, contohnya itu seperti rekreasi, membeli barang mewah, mengoleksi barang-barang, pergi untuk sekadar hobi atau membeli barang yang dia sudah punyai. Nah, selanjutnya ada maslahah. Nah, dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan umum yang dapat diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama dan menolak kemudaratan. Seperti halnya adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, ya seperti itu, atau biasa disebut dengan bank syariah. Adapun macam-macam maslahah itu ada al-maslahah al-mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang menjadi rujukan dan tidak diragukan karena sudah ditelusuri dalam dalil-dalil. Nah, yang kedua ada al-maslahah al-mu'gah, yaitu kemaslahatan yang tidak diterima di dalam karena melanggar dalam
melanggar dalil-dalil yang ada. Yang ketiga ada al-maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak perlu didukung oleh dalil-dalil dan tidak perlu dibatalkan oleh dalil-dalil. Nah, selanjutnya ada utility. Nah, di mana utility ini adalah tingkat kepuasan bagi seorang individu dari mengkonsumsi suatu barang dan melakukan suatu aktivitas. Nah, dalam analisis ekonomi, utility sering digunakan untuk menggambarkan urutan preferensi sekelompok barang. Nah, contohnya seorang konsumen merasa lebih puas jika membeli tiga buah buku dibanding membeli sehelai kemeja. Nah, karena hal ini berarti buku-buku tersebut memberikan utilitas yang lebih besar dibanding kemeja tadi, seperti itu. Nah, fungsinya itu untuk mengukur tingkat kepuasan atau manfaat yang dirasakan oleh konsumen melalui pengalamannya akan suatu barang atau jasa yang digunakan. Nah, materi selanjutnya itu ada konsumsi dalam Islam. Nah, konsumsi ialah menghabiskan nilai guna pada suatu benda baik berupa barang ataupun jasa. Nah, konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Nah, maka suatu barang tertentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Nah, di mana prinsip-prinsip konsumsi itu yang pertama yaitu halal, baik, bergizi, makan dan minum secukupnya, tidak mengandung riba, bukan hasil suap. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar konsumsi. Yang pertama ada prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan adalah mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua ada prinsip kebersihan. Nah, di mana prinsip kebersihan yaitu makanan yang dikonsumsi haruslah baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor juga tidak menjijikkan sehingga dapat menolak selera. Yang ketiga ada prinsip kesederhanaan. Nah, prinsip kesederhanaan ialah prinsip yang mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minum tidak berlebihan. Yang keempat ada prinsip kemurahan hati, di mana prinsip kemurahan hati menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum minuman yang halal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Norma dan etika dalam konsumsi, yang pertama ada tauhid, yang biasa disebut dengan kesatuan, adil atau keadilan, fair will atau kehendak yang bebas, 4 amanah atau pertanggungjawaban, dan yang kelima ada halal. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi produksi dalam ekonomi Islam. Nah, produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Seperti itu. Nah, adapun tujuan produksi dalam Islam, yang pertama ada merealisasikan keuntungan seoptimal. Artinya, ketika berproduksi bukan hanya sekadar berproduksi rutin dan asal berproduksi, melainkan harus betul-betul memperlihatkan realisasi keuntungan. Yang kedua, ada merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Nah, artinya seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupan dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Ketiga, ada tidak mengandalkan orang lain. Artinya, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, tidak membenarkan atau memperbolehkan seseorang yang mampu bekerja dengan mengandalkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta dan menyerahkan kaum muslim untuk bersandar kepada diri mereka sendiri, tidak mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Yang keempat, ada melindungi harta dan mengembangkannya. Dalam fikih ekonomi, terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi harta dan bahwa harta sangat banyak dibutuhkan untuk penegakkan berbagai masalah dunia dan agama. Nah, selanjutnya ada faktor produksi dalam Islam. Yang pertama itu modal. Nah, di mana modal adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produksi lebih lanjut. Yang kedua ada tenaga kerja, di mana tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui dalam setiap sistem ekonomi, baik ekonomi Islam, kapitalisme maupun sosialis. Yang ketiga ada tanah. Nah, tanah merupakan faktor produksi karena mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi. Keempat ada kewirausahaan. Nah, merupakan keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinasi sebuah produk. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.